Halo guys, welcome back to my channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia teknologi informasi, baik di dunia jaringan, dunia pemrograman, dan di dunia hardware nih guys ya. Oke, kesempatan kali ini kita akan mengganti hard disk menjadi SSD ya guys, seperti biasa ya. Ini konten yang lumayan sering nih. Oke, tapi di sini laptopnya beda nih guys ya. Laptopnya di sini laptop HP. Ya, laptop HP modelnya apa nih, 14S CF3040 TU ya. Itu modelnya ya guys ya. Nih, kurang lebih seperti inilah modelnya. Oke, laptop ini sebetulnya kalau dari spek ini prosesornya kecil ya. Sebetulnya udah Core i3 guys ya. Core i3 Gen 10. Cuma dia Gen 10 1, berapa kecil ya. HZ-nya itu kecil, jadi kurang kebantu gitu ya. Sekarang posisinya dia pakai HDD. Kita akan rubah menjadi SSD ya. SSD-nya di sini saya menggunakan 512 GB ya, lumayan besar ya. Karena di sini untuk laptop ini tidak include dengan DVD model seperti model lama ya. Ini dia hanya HDD aja satu ya. Nih, nggak ada di sini DVD ya. Nah, jadi harddisk yang tertanam ini akan kita jadikan harddisk eksternal. Jadi kita butuh tambahan namanya cache HDD ya, casing HDD eksternal ya. Ini seperti ini ya kurang lebih ya. Ya. Lalu di sini tambahkan juga si safety-nya ya, safety harddisknya. Oke. Oke, kita akan langsung buka ya guys ya. Kita akan buka, cara bukanya. Di sini ada dua baut ya guys ya. Jadi kita perlu klet nih, kita perlu buka nih si karetnya ya. Tapi jangan seluruhnya, gitu ya. Oke. Nah seperti ini. Oke, seperti ini guys ya. Nah ini ada nih satu. Oke, kita buka. Oke, satu. Simpan dulu. Lalu ini di sebelah kanan kirinya itu ada satu ya guys ya. Oke, kita buka lagi. Oke, lalu kita buka lagi yang bawah nih guys ya. Di bawah ada dua. Oke, jadi semuanya ada berapa nih guys? Ini kita baru 4 nih ya, kita buka. Nah ini nih guys yang PR nih, di sini ada satu lagi guys ya, di karet bawah ini. Ini kebetulan ini pernah dibuka kayaknya ya, jadi lumayan PR nih guys ya. Kita bersihkan dulu bentar. Ini guys ya. Nah satu ya, hanya satu ya guys ya. Ceklah, nggak ada lagi ya. Tuh, hanya satu, tapi ya itu dia ya. Apa namanya? Cuma satu tapi tengah-tengah nih ya. Itu. Oke, mungkin ini bisa kita buka dulu ya. Kita simpan dulu karena ini belum kita pakai ya. Oke, sudah kita buka guys. Oke. Nah, jangan lupa kita siapkan nih guys kartu perdana seperti ini ya, nanti untuk nge-LED si laptopnya ya, supaya bisa kita buka nih. Karena cara bukanya kita harus ke-LED nih guys ya. Biasanya saya mulai dari sini nih guys ya. Ini kita pastikan dulu nih. Biasanya kalau pernah dibuka itu biasanya ada bekasnya. Pastikan tidak merusak bodi ya, karena sayang kalau merusak bodi. Kita cari apa namanya. Nah seperti ini bisa cari celahnya ya. Bisa aja nggak sebelah situ. Nah, bisa aja sebelah sini tuh. Kalau bisa jangan rusak bodi, intinya sih. Sayang ini soalnya kalau kita rusak bodinya malah laptopnya jadi kurang bagus nanti ya kelihatan. Oke, kita udah dapat celahnya. Nah seperti ini guys. Nah tuh, kalau udah dapat satu biasanya dia kesananya lebih mudah ya. Nah guys, udah ya, kita dapat ya. Selanjutnya sih bebas ya, bisa kita gunakan kartu lain untuk nokelnya.
Ini hati-hati ya, kita jangan sampai merusak body gitu ya. Tuh patah itu ya dari sebelumnya guys ya. Ini kasihan nih kalau apa merusak body seperti ini ya. Nah, kita buka guys. Ini guys, ketinggalan bautnya satu ya. Nih, sorry ya guys ya. Jadi ternyata semuanya total bautnya ada 6 ya. Oke, pastikan bautnya terbuka semua. Oke, kita balik lagi ke laptopnya. Laptop ini harusnya sih fleksibel ya sih ininya. Nih, jadi kalau mau dilebarin biar dia lebih gampang bukanya. Hati-hati ya. Nah ini kita resiko nih guys ya. Oke. Nah kalau udah guys ya, di atas sudah kita kelet, kita balik ya, dibalik laptopnya lalu kita buka ya. Nah, seperti ini. Oke, kita perhatiin lagi nih guys, ada yang patah-patah ada ya. Kotor juga nih. Oke, kita akan ganti ya. Nah, di sini untuk baterainya ini baterai tanam ya, kalau bisa dilepas dulu ya. Oke, ini baterainya nih guys ya. Baterainya baterai tanam. Dia nggak bisa bisa dibuka, cuma harus buka bodi dulu. Nah, kita mending untuk antisipasi, kita lihat dulu nih apakah ribet baterainya. Lumayan kayaknya guys, baterainya ribet ini. Banyak bautnya ya, 1, 2, 3, 4 ya, gitu ya. Kalau ribet kita langsung aja ya. Ini harddisknya ya guys ya. Harddisknya kita buka aja. Harddisk kan sebetulnya dia seperti flash disk gitu ya. Jadi dia ya hanya penyimpanan aja, nggak terlalu berpengaruh sih. Kita buka tanpa buka baterai pun nggak masalah. Cek ya, di sini ada baut nggak tertanam, kalau nggak ada bisa langsung. Di sini ternyata nggak ada ya, dia hanya seperti ini ya. Nah ini harddisknya yang akan kita jadikan harddisk eksternal ya guys ya. Ini lumayan 1 tera nih, kalau harddisknya sih udah lumayan ya. Tuh 1 terabyte. Ini nanti kita akan jadikan eksternal. Nah ini kita buka ya guys ya. Oke, ini ringkih nih guys, hati-hati ya. Oke, ya seperti ini. Oke, kita buka ya SSD-nya ya. Oke, kita buka ini SSD-nya ya. SSD-nya terserah ya. Sekarang udah lumayan murah nih SSD ya. Awal-awal emang mahal. Oke, kita pasang ya. Pasang mengikuti pola HDD yang lama ya. HDD yang lama gimana polanya kita ikutin aja. Karena dia hanya pengganti HDD aja ya guys ya. Oke. Kita samakan kaki-kakinya ya, biar dia ngepres lagi. Oke, sudah ya. Seperti ini guys ya, tuh. Sudah. Nah ini kita pasang lagi seperti semula ya. Pastikan dia presnya betul. Ini biasanya yang kanan kirinya kalau nggak sama ya. Press banget guys ya, hati-hati ya. Ini sih karet sebetulnya kanan kirinya. Nah sudah guys ya. Oke, harddisk sudah kita rubah menjadi SSD ya. Tinggal kita pastikan aja nanti di BIOS ya apakah terbaca atau enggak. Kalau udah terbaca ya udah bisa kita format ulang ya guys gitu ya.
Oke, seperti ini ya. Cukup sih. Nah, nextnya kita pasang deh sekalian ya si harddisknya, kita jadikan harddisk eksternal ya, lumayan karena guys ya. Ini 1 TB lagi. Nah, ini ya guys bukannya tuh. Oke, kita pasang ya guys ya, lumayan nih buat penyimpanan film-film koleksi ya. Masih bisa lah 1 TB. Oke, seperti ini. Nah, pasang, pastikan sama artinya. Nah, tuh guys, ini jadi harddisk eksternal ya guys ya. Ini kabel datanya nih guys ya. Kita masukkan ke sini biar lebih safety. Tuh, jadi seperti ini ya. Jadi lebih aman. Kabelnya kita masukkan ke sini. Tuh ya guys ya. Nah, jadi ini harddisk eksternal ya. Jadi di sini udah, karena ini laptopnya nggak ada DVD ya guys ya. Jadi lumayan. Oke, kita pasang lagi ya guys. Nah, kalau bisa ini sambil kita bersihkan deh dikit ya. Ini karena si prosesornya lumayan kotor ya guys ya. Oke, kita bumbui ya, bersihin dikit ya, karena kita sambil ngebuka ini lumayan guys ya. Ini ngebantu banget ini. Kalau kipas kotor gini, ini sirkulasi si prosesornya nggak bagus jadinya. Jadi kalau bisa ya sambil kita bersihkan gitu ya. Ini apa ya? Makanan apa ya? Sambil kita bersihkan ya guys ya, supaya dia ya lumayan lah remenin gitu ya, biar performanya lumayan ngebantu gitu. Oke, next kita tutup aja ya guys ya. Tutup kembali seperti ini ya. Oke, kembali guys. Nah, hati-hati dalam menutupnya karena ini ada port. Oke, port charger nih ada nih. Port chargernya nih guys ya. Tuh. Hati-hati. Sama di sini juga ada port ini nih. Tuh. Jadi ini lumayan ringkihnya di sini sih. Port chargernya nih. Kayaknya port charger dulu. Type C ya, ini udah Type C ya. Oke. Kalau udah ini sih aman harusnya. Oke. Nah, kita bisa press ya. Nah, buat memastikan tidak ada body yang nggak press. Oke, demikianlah cara mengganti HDD menjadi SSD ya guys ya. Oke, kalian bisa pasang lagi ya yang lainnya ya. Oke, alasannya kenapa kita ganti dari HDD ke SSD karena biar menaikkan performa dari kinerja si laptop. Oke, demikian tutorialnya. Sampai ketemu lagi di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya di channel Asep IP.